Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan spirit pada kita untuk senantiasa belajar. Ini kita akan belajar tentang peluang. Peluang ini sangat penting ya, apalagi sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan dalam hidup ini kita punya peluang sukses dan gagal. Nah, kita ada dua peluang ini. Ya. Sukses kalau dalam Muslim adalah kita ridha oleh Allah. Kalau gagal kita dimurkai oleh Allah. Nah, maka kita harus tahu jalan-jalan agar kita menuju peluang yang bagus, yaitu diberkahi oleh Allah. Nah, bukan jalan yang membuat peluang kita masuk neraka itu lebih besar. Nah, kita peluang masuk surga kita lebih besar. Nah, inilah contoh peluang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam peluang ini kita ada kaidah pencacahan. Ya, kaidah pencacahan ini memiliki dasar yaitu membilang. Ya. Misalkan dalam operasi terdiri dua tahap, operasi banyak tahapnya bisa lebih dari 2, 3, 4, 5, 6. Ya, tapi kita sederhanakan, belajar lebih sederhana dulu aja 2 ya. Kalau pada tahap pertama itu dilakukan dengan M cara. M cara itu banyaknya cara yang berbeda. Ya. Jadi kalau tahap pertama ada M cara yang berbeda, dan tahap kedua ada banyaknya langkah, cara yang berbeda, maka keseluruhan langkah-langkah itu ya itu dikalikan. Nah, itu disebut kaidah perkalian. Nah, kaidah ini. Nah, contoh seorang pengendara motor dari kota A ke kota C ya, melalui kota B. Ada berapa cara yang dilakukan dari kota A ke kota C, maka misalkan dari A ke B itu ada 4 jalan, ya, pilihan 4 alternatif jalan. Jadi kita punya peluang pilih jalan yang nomor 1, pilih jalan nomor 2, pilih jalan nomor 3, dan pilih jalan yang keempat. Berarti ada 4 peluang untuk A ke B. Yang B juga seperti itu. B ke C ini ada 3 jalan alternatif. Ya, ada jalan kelima, jalan keenam, dan jalan ketujuh. Maka kita bisa simpulkan peluang pengemudi ini ya dari A ke C ya itu bisa melalui berapa alternatif berarti? Berarti bisa kita kalikan ya 4 jalan alternatif ini dikali 3 jalan alternatif. 4 kali 3, 12 jalan alternatif yang dia bisa lalui ke kota C. Ya. Contoh jadi ada 12 cara tadi ya. Misal ya, si Budi, misalkan si Budi pengendara motor itu bisa jalan ke jalan alternatif 1 sampai di kota B, dia juga bisa ke jalan alternatif yang 5 ini, sehingga menuju D. Dia juga bisa, oh ya, tetap di alternatif 1, dia bisa ke jalan nomor 6, alternatif 6. Bisa juga sampai ke kota C. Atau si pengendara Budi ini ya dari 1 ya menuju ke alternatif ke-7 juga sampai ke C juga. Jadi ini peluangnya ya. Bisa juga Budi ini dari alternatif nomor 2 akan sampai ke kota B dan dia bisa ke alternatif ke-5 sehingga menuju C. Jadi banyak jalan, 12 cara jalan untuk menuju ke kota C. Itulah namanya kaidah perkalian. Peluangnya ada 12 cara untuk menuju kota C dari kota A. Insya Allah paham ya, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Nah, ini ya 4, 5. 4 melalui jalan alternatif 4, kemudian alternatif 5. Dan juga jalan alternatif 4, dan alternatif 6. Pasti menuju ke kota C. Nah, faktorial. Nah, sekarang faktorial.
Faktorial ini banyak faktor ya, bilangan positif hasil kali ya, bilangan Nastrin ya, berturut-turut dari n sampai 1 disebut n faktorial. Nah, ditulis n faktorial itu tanda seru. Tanda seru itu maksudnya faktorial ya. N faktorial sama dengan n dikali n dikurangi 1 dikali n dikurangi 2 dia kurung ya, kurung n dikurangi 3 ya, dan seterusnya. Nah, contoh 5 faktorial, 5 tanda seru ini faktorial ya. Hitunglah 5 faktorial dibagi 2 faktorial. Nah, 5 faktorial dibagi 2 faktorial, maka 5, ya. Jadi langsung diturunkan 5, ya. 5 dikurangi 1 berapa? 4. Jadi 5 dikali 4, 4 dikurangi 1 lagi. 4 dikurangi 1 itu 3. 3 dikurangi 1 lagi. 2. 2 dikurangi 1 lagi. 1. Ya, itu terakhir. Kalau 1 kurangi 0 ya, pasti 0 jawabannya. Ya. 1 kurangi 1 maksudnya, pasti 0 jawabannya. Jadi stop ketika di apa namanya dia berhenti dinilai sebelum muncul angka 0. Jadi dikurangi 1, dikurangi 1, dikurangi 1, dikurangi 1 seperti itu. Ya, dibagi 2 faktorial. 2 faktorial berarti 2 dikali 2 dikurangi 1 itu adalah 1. Ya, 1 dikurangi 1 0 tidak ada usah. Ya, berhenti di angka 2 dikurangi 1 dengan 1. Ya, maka 5 dikali 4 itu 20, 20 dikali 3 60, 60 bagi 2 120 dikali 1 120 dibagi 2 kali 1 2 berarti 120 bagi 2 sama dengan 6. Mudah kan ini? Misal ya, saya tulis di sini misalkan 3 faktorial dibagi 2 faktorial. Jawabannya ini berarti kan 3 dulu dikali 3 dikali 3 dikurangi 1 berapa? 2 ya. Dikali 2 dikurangi 1 berapa? 1. 1 kurangi 1 0 lah, enggak usah berarti ya. Kalau 0 itu berarti sudah berhenti. Ya. Dibagi tulis 2 dulu kali 2 dikurangi 1 1. 1 kurangi 1 0 lah, enggak usah. Jadi 0 itu berhenti di angka 1. Tidak sampai angka 0 ya. 3 kali 2 6, 6 kali 1 6, 2 kali 1 2. Maka jawabannya apa? 3. Bisa nggih? Faktorial ini ya. 10 faktorial berapa berarti? Berarti 10 dikali 10 kurangi 1 9. 9 kurangi 1 8. 8 kurangi 1 7. 7 kurangi 1 6. Jadi gitu. Berarti 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sampai kali 1. Stop itu ya. Nah, itu 10 faktorial. Bisa nggih? Mudah-mudahan bisa. Nah, udah. Peluang suatu kejadian. Nah, peluang suatu kejadian itu suatu proses yang menghasilkan suatu kejadian ya disebut percobaan. Misalkan kita ibaratkan kita bermain dadu di sini. Namanya dadu memiliki 6 sisi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan ya. Kan kalau dulu mainan di rumah yang waktu kecil itu kan ada dadu, isinya kan ada 6. 6 sisi itu dia ada titik-titiknya. Nah, semua yang mungkin dari suatu percobaan itu disebut ruang sampel.
yang mungkin muncul. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 kan ya. Ada 5, ada 6. Jadi ada kemungkinan muncul angka itu seperti ruang sampel. Ya. Dan ada S. S itu adalah semesta. Jadi semesta itu banyaknya angka. Ya. Kalau misalkan di percobaan itu, ya misalnya di dalam percobaan pelemparan sebuah dadu, maka semestanya itu apa? Banyaknya angka. Angkanya kan 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jika sampelnya apa? Sampelnya saya pilih angka 2. Misalkan saya pilih angka 2 di sini, muncul angka 2, maka bilangan tersebut disebut kejadian. Jadi kalau misalnya kita lempar, muncul angka 2, berarti itu kejadiannya, percobaannya itu adalah nomor 2. Nah, maka yang bisa kita tulis peluangnya, misalkan ada nomor kita lempar, ada muncul angka 2, berarti peluang angka 2 itu berapa? Ya. Angka peluang bisa muncul angka 2 lagi, itu bisa kita hitung dengan NA dibagi NS. NA ini adalah ya banyaknya kejadian A, ya. NS itu nilai semestanya. Ini peluang A. Jadi peluang A itu sama dengan NA, ya, banyak kejadian khusus A dibagi semestanya. Contoh di sini, sebuah mata dadu, ya, sebuah dadu mata 6 ya dilempar 1 kali. Ya. Berapa peluang muncul mata dadu yang ganjil? Nah, yang ganjil semestanya kan ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6. Nah, yang ganjil berarti kan 1, 3, 5. Yang ganjil kan 1, 3, 5. Ya, maka ada 3 jumlahnya, ada 3 kejadian. Ya, maka PA, peluang mata dadu yang nanti itu bisa ganjil itu, jumlah kejadiannya dibagi NS. Ya, 3 dibagi 6 sama dengan setengah. Ya, seperti yang saya sebutkan ini, misalkan berapa peluang angka 5 yang muncul, berarti peluang kejadian nomor 5 berarti kan cuma 1. Berarti ya 5 ya misalkan peluang angka 5 misalkan, berarti angka 5 itu ada berapa di apa namanya, di dadu itu? Pasti kan 1. Di peluangnya hanya 1. NA-nya ada 1 kejadian. NS-nya 6. Berarti peluangnya adalah seperti itu. Itu peluang ya. Peluang itu NA dibagi NS. NA kejadian apa namanya, kejadian, banyak kejadian A ya. NS itu banyaknya kemungkinan kejadian. Jadi semestanya ya. Kemudian frekuensi harapan. Harapan ini rumusnya adalah FH ya, F harapan, frekuensi harapan A dibagi sama dengan peluang A dikali N. Ya, misalkan sebuah dadu mata 6 dilantunkan sebanyak 360 kali, jadi lemparkan selama 360 kali. Maka frekuensi harapan munculnya dadu prima itu berapa? Nah, kita kan sudah tahu ya, nilai semestanya dadu itu ya ada 6. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita pilih bilangan prima. Jadi ditanyakan bilangan prima. Bilangan prima itu 2. Nah, ini ada 2, ada 3, dan ada 5. Nah, ini yang ada 2, ada 3, ada 5. Maka jumlah NA-nya itu ada 3. Maka peluangnya apa? NA dibagi NS. 3 dibagi 6 sama dengan setengah. Jadi
Frekuensi harapannya sama dengan peluang A dikali N. Peluang A sama dengan setengah dikali N itu ada jumlah percobaannya. 360 kan tadi kan diulang 360 berarti dikali 360. Berarti 100 setengah dikali 360 adalah 180 kali. Ya, misalkan di sini ditanyakan peluang angka bila apa namanya angka genap. Nah, di antara 1, 2, 3, 4, 5 yang genap berapa? Ada 2 sama 4. Ya, berarti NA-nya ini berapa ini? Ada 2 sama 4. Peluangnya berapa? PA ya. Ya berarti NA-nya itu 2, NS-nya berapa? 6. 6 kan ya semestanya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti berapa? Seperti 3. FH-nya berarti frekuensi harapan A tipe A kali N. PA-nya tadi sepertiga. Ulang berapa kali? Kan 360 kali. Mohon maaf ya tulisannya. 120. Jadi harapannya 120 kali akan muncul bilangan genap. Oh, bilangan genap kan ada 6 ya, ada 3 ya. Mohon maaf saya. Nah, 2, 4, 6 ya. Berarti ada di, tidak apa, biar panjang lebih paham. Jadi ada 3 ya. 2, 4 sama 6. Berarti peluangnya ada 3/6 sama dengan setengah. Ini setengah ya. Setengah. Berarti tetap jawabannya sama 180 kali. Nah ya ini karena Allah. Nah, kepastian kemustahilan. Peluang suatu kejadian memiliki nilai 0 ya, lebih besar sama dengan P dan kurang dari 1. Kalau P-nya 0 berarti itu peristiwa itu mustahil terjadi. Kalau nilainya 1 itu pasti terjadi. Jadi kalau peluangnya 1 berarti pasti terjadi. Ya. Kalau peluangnya 0 itu mustahil terjadi. Ya, kalau di antara 0 sama 1 berarti ada kemungkinan terjadi. Kalau mendekati 1 berarti kemungkinannya lebih besar terjadinya. Ya, gitu ya. Kalau kurang dari mendekati 0 berarti sulit terjadi. Nah, komplement ini menyatakan komplement dari kejadian. Jadi komplement ini ibarat lawan kebalikannya. Ya. P A komplement berarti 1 dikurangi peluang A. Misal dilakukan pengundian 2 uang logam 100 rupiah. Berapa peluang tidak diperolehnya angka 100. Ya, kalau kita lihat angka 100 itu kan ada logamnya itu kan di satu sisi ada angka 100, di satu sisinya lagi itu gambar. Maka semestanya itu karena 2 logam ya, berarti semestanya pun ada 4 kan ya. Kan ada 1 logam punya 2 sisi. Berarti 2 kali 2 4. Pertama gambar-gambar ya kan. Kalau dilempar satu gambar-gambar itu ada kemungkinan ya. Kemudian ada juga kemungkinan gambar sama angka. Juga ada angka sama gambar. Juga ada angka sama angka yang keluar.
Nah, jadi semestanya adalah 4. Maka M kejadian yang mungkin muncul ya itu adalah 3. Kenapa? Yang ada gambarnya, yang mohon maaf yang ada angkanya kan GA, AG sama AA. Berarti GA, AG sama A ini 3. Maka peluangnya 3 dibagi 4. M-nya kan 3, NS-nya 4. Maka M komplemennya, kejadian yang bukan kan lawannya. Komplemennya berarti peluang M komplement sama dengan 1 dikurangi PM ya, sama dengan 1 kali 3/4 sama dengan 6. Ditanyakan di sini hanya peluang yang tidak. Nah, yang tidak berarti komplement. 1 dikurangi peluang yang muncul ke angka kan 3/4 tadi. Ini 1 dikurangi 3/4 sama dengan 1/4. Oke, semoga panjenengan semua dimudahkan oleh Allah untuk belajar ini. Nah, dicatat, jika ada pertanyaan bisa langsung chat kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.